Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan untuk renungan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Biarlah kesempatan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar kami perhatikan dan juga kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat pagi hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saya baca di dalam bahasa Batak juga di dalam bahasa Indonesia. Alai martua mabawa namar haposan tu Jehovah, jala Jehovah hapurusanna dibahen. Tudos doibana tuhau nasinuan di topi ni batangai, jala majarat uratna di labung batangai, jaladang mabiar ibana moloro hamohopon, jala totong rata buluna, jaladang holsoan ibana di tahun hara haron, jaladang masohot marpar bue. Kami baca di dalam bahasa Indonesia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman yang sangat menguatkan. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan di renungan pagi hari ini yang sangat mensukakan hati. Memang betul, air itu adalah jernih, dingin, sejuk. Nah, kalau ada pohon yang di dekat air sejuk atau sungai yang sejuk, nah itu akan berbuah lebat dan selalu segar. Nah, kalau kita pernah pergi ke sungai, kita melihat pohon yang begitu besar dan urat-uratnya itu memang sangat kuat, begitu ya. Dan biasanya kalau kita lihat di tepi sungai, pohon-pohon yang selalu tumbuh di tepi sungai ada musimnya untuk berbuah. Dan pada musimnya dia berbuah semuanya, buahnya itu pada lebat dan daunnya pun jarang itu mengering karena selalu ada hisapan air dari urat-urat yang pohon punya gitu. Jadi demikian juga kehidupan daripada setiap manusia. Nah, ketika pohon itu sudah kuat dan pohon itu sudah berakar kuat, maka tumbuhlah lebat daunnya dan dia pun berbuah banyak. Nah, demikian juga seperti kita. Kalau kita sudah kuat di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, kita akan bertumbuh lebat dan buah manis. Apa yang kita miliki misalnya, kita bisa berbagi juga dengan orang lain. Baik pemikiran dan baik materi itu pun bisa kita bagikan kepada orang lain sebagai sumber berkat. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mempunyai akar yang kuat di dalam kebenaran akan firman Tuhan, itu tidak akan mudah terombang-ambing di dalam hidupnya. Dia akan selalu kuat untuk menerima tantangan yang sangat hebat sekalipun. Dia tidak mudah goyah di dalam kehidupannya. Dia tidak mudah terlena di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang sudah mau dan bertumbuh di dalam Tuhan biasanya tidak ada pikiran yang negatif di dalam pikirannya. Dia selalu berpikiran positif karena dia selalu memikirkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Apa yang dia peroleh dan dia miliki di dalam hidupnya ini sepertinya dan dia akan mau bagikan kepada orang lain. Nah,
Oleh karena itu, berarti orang-orang yang kuat di dalam iman pasti dia bijak melakukan langkah kehidupannya ke arah mana tujuannya yang dia mau lakukan. Nah, dia akan bisa mencari solusi yang tersulit sekalipun menyelesaikan persoalan pergumulan hidupnya. Jadi orang-orang yang sudah bertumbuh dan kuat berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, dia selalu sejuk, dia selalu melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya dan tidak akan garing kehidupannya, tidak gampang emosi dan tidak akan gampang atau mudah dia marah di dalam hidupnya atau bahkan mudah menyesal atau kecewa di dalam hidupnya. Bahkan orang-orang yang sudah bertumbuh dan berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan akan selalu kokoh menjalankan kehidupannya kemanapun dia pergi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita kuat di dalam iman, berakar kuat di dalam iman, dan kita pun boleh berbuah dan bertumbuh, dan bisa kita berbagi lewat pikiran, lewat apapun yang mungkin talenta yang kita miliki kepada sesama kita. Itulah yang boleh kami bagikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami bahwa kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa seperti pohon berakar kuat di tepi sungai, dan kami bisa menjadi berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, dan biarlah firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas.